Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota polisi aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Terkait putusan tersebut, Polri akan mematuhi putusan MK. Sementara Istana menegaskan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan seluruh pihak. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU 23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan jabatan sipil diduduki polisi sebelum pensiun atau mengundurkan diri. Setiap putusan yang telah ditetapkan MK wajib dihormati. Kami juga baru dengar atas putusan tersebut. Tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa. Kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diputuskan oleh Kapolri. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Prasetyo mengatakan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan seluruh pihak. Ya kan putusannya baru tadi ya, kita juga mendapatkan putusannya. Tapi kalau kita sudah dapat ya nanti kita pelajari kan. Tapi sebagaimana namanya putusan MK kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu. Sebelumnya, permohonan perkara nomor 114/PUU 23/2025 diajukan Samsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah memanas usai mangkatnya Pakubuwono ke-13. Perebutan tahta terjadi antara dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai Pakubuwono ke-14. Pertemuan untuk membahas masa depan keraton digelar Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi sesuai dengan mufakat pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang merupakan putra tertua Pakubuwono ke-13 dilakukan di Kagungan Dalem Sasana Handrawina Keraton Surakarta. Padahal sebelumnya putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya. Musyawarah pertemuan keluarga inti ini berdasarkan perintah Maha Menteri Panembahan Agung KGPA Tejo Wulan. Namun KGPH Mangkubumi yang dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14 belum bisa berkomentar banyak. Proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke
itu setuju. Nanti ke Panembahan Agung 7 bulan saja nanti untuk pertanyaan yang lainnya mungkin. Ya pokoknya mohon bersabar, mohon sangat, nanti pasti ada. Sementara dalam polemik yang terjadi di Keraton Surakarta, pihak keraton meminta pemerintah hadir untuk memberikan solusi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas bersama Menteri-Menteri negara anggota ASEAN hadiri ASEAN Law Ministers Meeting di Manila, Filipina. Pertemuan ini digelar untuk membatasi ruang gerak pelaku kejahatan lintas negara. Setelah proses negosiasi yang panjang sejak tahun 2021, Asian Treaty on Extradition akhirnya ditandatangani. Instrumen hukum ini diharapkan akan menghentikan ruang gerak para pelaku kejahatan sehingga wilayah ASEAN tidak lagi menjadi safe haven untuk mereka. Oleh karena itu Indonesia menggalang dukungan dari Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Konvensi ini akan mempermudah prosedur lalu lintas dokumen judisial dan ekstrajudisial para pelaku kejahatan antara negara anggota. It is my great honor to join high-level ASEAN Law Minister meeting today. Sebagai upaya mendorong pemerataan energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, Pertamina Patraniaga resmi membangun stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pembangunan itu diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan akses BBM bagi para nelayan setempat. Akses bahan bakar minyak terutama solar yang dekat dengan masyarakat nelayan menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir Lampung Timur. Pertamina Patraniaga bersama Kementerian Koperasi dan Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan SPBU Nelayan KUD Binamina di Kecamatan Labuhan Maringgai. Lewat program Kampung Nelayan Merah Putih dan KDKMP, Pertamina Patraniaga terus berupaya memberikan layanan energi terbaik bagi masyarakat pesisir. SPBU nelayan ini tidak hanya menyediakan BBM jenis solar, jadi pelumasnya juga kami siap bekerja sama. Apalagi kalau yang koperasi Desa Merah Putih itu kan juga ada outlet Alsintannya ya. Nah di situ nanti juga ada outlet pelumas untuk Alsintan, pelumas untuk masyarakat, pelumas untuk nelayan. Tentunya ini juga akan menambah skala ekonomi daripada KDMP maupun SPBU nelayan itu sendiri. Kehadiran SPBU nelayan berbasis koperasi merupakan wujud nyata dari ekonomi gotong royong yang berkeadilan dan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan akses energi yang lebih dekat bagi para nelayan, serta memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Jadikan ini model percontohan dan kita akan mulai. Sekarang ada koperasi Minabina di sini, juga nanti akan ada koperasi Desa Nelayan Merah Putih yang juga akan bisa mengelola SPBUN di desa-desa nelayan yang ada di Lampung Timur dan juga Provinsi Lampung. Kedepannya program SPBU nelayan berbasis koperasi ini juga akan terintegrasi dengan penyaluran LPG subsidi dan non-subsidi melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dari Lampung Timur, Lampung, Stephen Patinama, iNews melaporkan.